Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NIM 5213122028 dari Pendidikan Teknik Otomotif. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan secara mandiri untuk memenuhi tugas 4 pada mata kuliah diagnosis kendaraan, yang dimana saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rizaldi, yang kedua Hamuda Sitorus, yang ketiga Wahyu Widodo, yang keempat Habib Alwi. Kita masuk ke dalam latar belakang. Jadi definisi akselerasi itu adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu tertentu. Umumnya, percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat ataupun lambat. Namun percepatan adalah besaran vektor, sehingga percepatan memiliki besaran dan arah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akselerasi yaitu yang pertama proses mempercepat, yang kedua peningkatan kecepatan, yang ketiga peningkatan kecepatan laju perubahan kecepatan. Menurut istilah dalam dunia otomotif, akselerasi yaitu penambahan kecepatan melalui pemutaran handle gas atau kecepatan dari lari awal kendaraan. Akselerasi atau percepatan merupakan istilah yang digunakan untuk peningkatan kecepatan. Jadi percepatan ini merupakan perubahan kecepatan dalam satu waktu tertentu. Pada umumnya, percepatan dilihat sebagai gerakan suatu objek yang semakin cepat ataupun lambat. Pengambilan tema berdasarkan atas inti kegiatan dari balapan. Percepatan dari sebuah benda ada dua, yakni percepatan positif, yaitu penambahan kecepatan suatu benda yang dipercepat, dan percepatan negatif, yaitu pengurangan kecepatan di dalam sebuah benda atau diperlambat. Rumusan masalah. Ada terdapat beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa sih penyebab terjadinya gangguan akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya tidak stabil? Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika terjadi kerusakan sistem bahan bakar? Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pemeriksaan ketika terjadi kerusakan pada akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya tidak stabil? Kita masuk ke dalam tujuan. Ada beberapa tujuan dari kami melakukan kegiatan penugasan dari tugas 4 diagnosis kendaraan, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui penyebab terjadinya gangguan akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya tidak stabil. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan mengetahui langkah-langkah dalam proses perbaikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mendiagnosa kerusakan yang terjadi pada akselerasi sehingga kecepatan dan percepatannya itu tidak stabil. Langkah-langkah perbaikan gangguan akselerasi pada mobil Toyota Vios. Yang pertama, persiapan. Nah, dalam persiapan ini kita harus mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, seperti kunci pas, obeng, tang, alat ukur bahan bakar, dan scanner atau yang biasa disebut sebagai OBD. Yang kedua, pastikan buku panduan tersebut mengenai tentang mesin mobil dan sistem bahan bakar. Yang kedua itu pemeriksaan. Ada beberapa langkah pemeriksaan itu, yaitu yang pertama, pemeriksaan di awal. Jadi kita dengarkan suara mesin dengan seksama, apakah ada suara mengorok semakin keras saat pada proses akselerasi. Yang kedua, periksa indikator cek engine-nya pada dashboard, apakah indikator tersebut menyala. Yang ketiga, amati asap knalpot, apakah berwarna hitam atau biru. Yang kedua itu kita masuk ke dalam pemeriksaan bahan bakar. Di dalam pemeriksaan bahan bakar ini terdapat lagi beberapa step. Yang pertama, bagian filter bahan bakar. Itu kita lepaskan dulu filter bahan bakarnya, lalu kita periksa apakah filter tersebut posisinya tersumbat atau tidak oleh kotoran. Yang ketiga, jika tersumbat, bersihkan atau ganti filter dengan yang baru. Di bagian pompa bahan bakar juga kita periksa. Yang pertama itu kita dengarkan pompa bahan bakar itu saat kunci kontak
diputar ke on, apakah dia terdengar suara atau tidak. Yang kedua, jika tidak terdengar suara, periksa relay pada pompa bahan bakar. Yang ketiga, jika relay berfungsi, periksa pompa bahan bakar dengan alat ukur bahan bakar. Jika pompa bahan bakar tidak berfungsi, ganti dengan yang baru. Kemudian kita periksa bagian injektornya. Nah, sudah pasti dalam pemeriksaan ini ya kita harus melepas bagian injektor tersebut dari bahan bakar mesin. Lalu periksa apakah injektor itu tersumbat oleh kotoran atau tidak. Yang terakhir, bersihkan injektor dengan cairan pembersih khusus. Uji injektor dengan alat ukur injektor. Lalu jika injektor tersebut rusak, ganti dengan yang baru. Nah, kita masuk ke dalam pemeriksaan yang lainnya, yaitu pemeriksaan throttle position atau TPS ya. Jadi periksa TPS tersebut dengan alat scan. Nah, jika TPS tersebut rusak, ganti dengan yang baru. Lalu kita periksa bagian sensor aliran udara atau map sensor. Jadi kita bersihkan map tersebut dengan cairan pembersih khusus. Jika map sensor tersebut rusak, ganti dengan yang baru. Lalu kita masuk ke dalam koil pengapian. Yang pertama, sudah pasti kita lihat posisi pengapian pada alat tester, kita ukur ya pengapian pada koil tersebut. Jika koil pengapian rusak, ganti dengan yang baru. Lalu kita periksa bagian busi. Nah, busi tersebut kita periksa secara visual ya, apakah kotor ataupun tidak. Lalu kita jika tidak layak kondisinya, maka disarankan untuk diganti dengan yang baru. Kemudian kita lakukan pembersihan sistem bahan bakar. Jadi gunakan cairan pembersih sistem bahan bakar untuk membersihkan kotoran pada seluruh sistem bahan bakar. Yang kedua, ikuti petunjuk pada label cairan pembersih tersebut. Jadi kita masuk dalam gambar proses perbaikan. Yang pertama, filter bahan bakar yang ada pada gambar tersebut. Jadi full filter ini adalah sebuah komponen kritis dalam sistem bahan bakar kendaraan yang bertanggung jawab untuk menyaring kotoran dan partikel yang terbawa dalam bahan bakar sebelum mencapai ke mesin. Meskipun ukurannya kecil, tetapi peran full filter tersebut sangat penting dalam menjaga kinerja mesin yang optimal dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kontaminan dalam bahan bakar. Yang kedua, pompa bahan bakar. Seperti pada gambar yang tertera. Jadi pompa bahan bakar ini juga memiliki fungsi untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju ke ruang pembakaran pada mesin. Jadi selain pada besar bahan bakar yang rusak disebabkan karena komponen tersebut, terdapat sumbatan oleh endapan kotoran. Jadi endapan kotoran ini timbul karena beberapa hal. Namun yang paling utama itu adalah kualitas bahan bakar yang tidak baik. Salah satu penyebab lain dari mengendapnya kotoran tersebut adalah mobil yang tidak pernah dipakai, sehingga bahan bakar di dalamnya dibiarkan mengendap. Selain karena faktor bensin dan pengendapan kotor, faktor umur juga bisa menjadi sebuah penyebab, karena mobil sering dipakai dalam jangka waktu yang lama. Tentunya komponen pompa bahan bakar tersebut menjadi buruk juga, walaupun selalu memakai bahan bakar yang bagus. Tiga, injektor bahan bakar. Jadi injektor ini adalah sebuah komponen yang sangat penting dalam sistem injeksi bahan bakar pada kendaraan. Jadi fungsi utama ini injektor ini adalah penyemprotan bahan bakar ke dalam ruang bakar dengan mesin yang presisi dan takaran yang tepat. Dalam konteks ini akan dijelaskan secara rinci tentang fungsi serta peran penting injektor dalam proses pembakaran mesin. Jadi fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin dengan takaran yang tepat dan pada saat yang tepat pula. Berikut ini penjelasan lebih lanjutnya. Injektor mengalami kerusakan ketika menggunakan bahan bakar yang tidak tepat. Selain itu, kerusakan bisa dipengaruhi karena jarang melakukan perawatan komponen. Padahal injektor perlu dibersihkan menggunakan cairan pembersih khusus. Apabila rusak atau kotor, maka akan menyebabkan mesin jadi berebut. Jadi yang keempat ini kita masuk dalam sensor posisi throttle atau yang biasa disebut sebagai TPS mobil yang tertera di dalam gambar tersebut.
Jadi sensor TPS ini memiliki fungsi utama sebagai pengukur posisi throttle dalam mengatur pembakaran bahan bakar agar mesin mobil tetap optimal. Jadi cara kerja pada sensor ini untuk memastikan throttle gas tetap pada posisi yang sama. Sensor TPS ini membantu menjaga keseimbangan antara udara dan bahan bakar yang masuk ke dalam mesin agar tetap efisien. Nah, penyebab masalah sensor posisi throttle yaitu keausan TPS pada aus seiring dengan berjalannya waktu. Jadi karena penggunaan yang rutin dan paparan panas mesin. Jadi karena kontaminan debu, kotoran, dan oli dapat menumpuk pada sensor tersebut sehingga mempengaruhi keakuratan dan kinerjanya. Maka sangat disarankan kita melakukan cek rutin, melakukan perawatan rutin terutama pada sensor TPS ini dan membersihkannya apabila sensor tersebut mengalami kekotorannya akibat menumpuk debu dan lain sebagainya yang masuk melalui jalur bahan bakar tersebut, jalur udara tersebut. Yang kelima, sensor aliran udara MAS atau map sensor mobil. Salah satu fungsi utama dari map sensor ini adalah mengukur jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi selain kebanyakan map sensor juga memiliki sensor EIT atau intake air temperatur yang mendeteksi suhu udara yang masuk ke sebuah saliran intake manifold. Jadi penyebab kerusakan pada map sensor itu yaitu ICM yang rusak, yang dapat mengakibatkan penambahan bahan bakar berlebih yang dibutuhkan, sehingga menyebabkan konsumsi bahan bakar pada mobil itu menjadi lebih besar atau lebih boros. Jadi hal ini menjadikan penurunan efisien bahan bakar sebagai salah satu gejala sensor map yang buruk. Jadi asap knalpotnya pun menjadi lebih hitam atau lebih melekat gitu. Jadi lonjakan atau keraguan awal yang sulit menghidupkan mesin dan membutuhkan jumlah bahan bakar yang lebih banyak. Yang keenam, koil pengapian. Fungsi koil pengapian itu untuk mengubah tegangan rendah, daya arus tinggi dari baterai menjadi daya tegangan yang tinggi, dan juga menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk menyalakan mesin kendaraan. Jika koil pengapian tidak berfungsi dengan baik, maka percikan pada ujung koil tersebut akan tidak beraturan sehingga menyebabkan mesin mengalami misfire. Koil pengapian ini bisa rusak karena sejumlah alasan, termasuk keausan, panas berlebih, atau kerusakan akibat benturan-benturan seiring pemakaian berjalannya waktu. Yang ketujuh, komponen busi mobil. Jadi pada busi mobil ini memiliki fungsi utama untuk membakar campuran bensin dan udara yang dikompres melalui gerakan piston. Jadi tanpa adanya busi tidak akan pernah terjadi adanya pembakaran di dalam ruangan mesin, dan komponen yang terkait sistem gerak tidak akan melakukan fungsi yang sesuai dengan tugasnya. Karena alasan busi inilah maka salah satu komponen itu bisa terjadinya proses pembakaran. Jadi busi ini adalah salah satu komponen yang sangat vital dalam mobil. Jadi penyebab dari komponen busi itu sendiri atau penyebab kerusakan dari busi itu sendiri bisa dilihat dari kualitas busi yang kurang baik, maka performanya bisa menjadi kurang maksimal untuk menjalankan proses pembakaran dalam mesin mobil tersebut. Jadi selain daripada itu, busi dengan kualitas yang kurang baik juga dapat menimbulkan berbagai kerusakan pada komponen mobil lainnya. Jadi sangat disarankan untuk melakukan perawatan rutin sehingga menjaga kualitas busi agar tetap pada kondisi yang optimal. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi akselerasi mobil, yaitu yang pertama bisa dijadikan bagian kopling ini bisa menjadi tidak berfungsi.
Jadi kopling yang tidak berfungsi juga dapat menyebabkan tidak terhubungnya dengan baik, kopling tidak terhubungnya dengan baik ke bagian mesin dan dapat mengakibatkan masalah akselerasi. Yang kedua, filter udara yang tersumbat. Jadi kan posisi mobil itu membutuhkan yang namanya udara untuk masuk ke dalam ruang bakar untuk melakukan proses yang namanya pembakaran. Dan filter udara ini lalu tersumbat ataupun kotor. Jadi dampak buruknya itu pasokan udara menjadi lebih berkurang sehingga tidak memenuhi batas minimal pun tidak memenuhi. Jadi mengakibatkan proses pembakaran menjadi menurun dan menyebabkan akselerasi menjadi rendah. Yang ketiga, masalah pada sistem bahan bakar. Jadi jika sistem bahan bakar mobil tidak berfungsi dengan baik, maka hal ini juga dapat mempengaruhi kinerjanya. Jadi misalkan filter atau injektor bahan bakar yang tersumbat dapat mengakibatkan penyaluran bahan bakar yang buruk dan berdampak negatif pada akselerasi mobil. Jadi hal ini juga dapat menyebabkan masalah mesin yang serius dan bahkan dapat mengakibatkan yang namanya kerusakan. Jadi memiliki asuransi mobil yang komprehensif dengan bantuan pinggir jalan akan sangat berguna. Yang keempat, masalah dengan konverter katalik. Jadi beberapa tanda umum katalik konverter tidak berfungsi adalah akselerasi yang berkurang, performa mesin yang menurun, dan asap hitam yang keluar dari knalpot. Jadi jika mengalami masalah akselerasi mobil bersamaan dengan masalah ini, jadi periksa juga lah pada bagian konverter kataliknya agar lebih tahu gitu apa sih penyebab dari akselerasi mobil yang berkurang. Apakah dari bagian konverternya kah? Apakah dari komponen-komponen lainnya yang bermasalah. Yang nomor 5, itu yang terakhir. Sensor oksigen menjadi tidak berfungsi. Jadi jika sensor oksigen mobil yang tidak berfungsi, pembacaannya dapat salah dan mempengaruhi kemampuan mobil untuk mengatur yang namanya rasio udara bahan bakar yang benar. Jadi hal ini bisa dapat menyebabkan beberapa masalah, yaitu termasuk masalah akselerasi yang buruk atau yang tidak maksimal. Jadi sensor oksigen ini tidak bisa mendeteksi gitu rasio udara bahan bakar yang masuk ke dalam mesin itu. Jadi proses pembakaran itu menjadi tidak sempurna. Bahan bakarnya berapa, udaranya berapa yang dimasukkannya atau yang dibacanya, sehingga tidak akurat dan mengakibatkan mesin menjadi pincang dan akselerasi menjadi sangat menurun. Jadi itu saja kesimpulan yang bisa dapat saya sampaikan, dan itu saja yang bisa saya pribadi sampaikan. Mohon maaf kiranya atas apa yang saya sampaikan banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf kepada Bapak dosen. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.